Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassara qawman li mahabbatihi wa aqama qawman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du bahadhi waraqatun qalilah tanqawi ala mani'a jazilah Tamanatil azizah al-aqil arifir rabbani Wal-alimi samadani abil badani Alladhi yatbahutani wa yarji'idani al-qali Syekh tariqat samani akibi mantikatul banjariyah Asyir Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sahbihi Abu Bakar Muhibbin Nasallallahu al-karim al-mu'nan wa natawassalu biniyatihi Binabihi sayyidi wa aladana Ayyajalana ma'ahada imasailan Bainana wa bainal ikhwan Min waqtina hadha ila akhir zaman Wa ibadikuna bihayat fasihina Dari ni'mati wal ibtinan Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih akan suatu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas mulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif Rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekhul Tariqatul As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Dan kita memohon kepada Allah yang amat murah, amat pemurah, lagi amat pemberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tanpa segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapat barokah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat barokah dan amdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh itu adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khoslatani laisa faqahuma syai'un minal khair husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi'ibadillah. Khoslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'udz dhanni billah wa su'udz dhanni bi'ibadillah. Artinya, dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini sudah yang lebih baik, ya. Ada lagi yang lebih baik daripada ini. Berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tidak ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya,
yaitu berburuk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini jahat benar ya. Kalau ada lagi yang paling jahat pada ini ya, pada dalam di bawahnya. Ini sudah paling bawah kita. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangkutan banyak. Sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, ya kan? Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau suhul khotimah. Sangka itu kan di dalam hati Allah. Jadi kita apabila berbaik sangka, hati kita nih baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan hamba Allah, itu akan diberi nanti akhir umur husnul khotimah karena hatinya sudah baik. Tetapi kalau berburuk sangka, hatinya sudah sakit, ya. Kalau orang tuh kada nyaman dia kan buruk sangka jalan orang, itu akan mengakibatkan karena akhirnya suhul khotimah karena hatinya sudah jahat sangka dengan Allah dan jahat sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau suhul khotimah. Oleh karena itu berusaha kita sama-sama untuk selalu berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah, dan jauhi berburuk sangka dengan Allah dan juga berburuk sangka dengan hamba-hamba Allah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para waliullah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi turunan sidin dari pihak ayah ini lalakian berata, ya. Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah bin Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah habib. Ayah sini terhubung Abdullah. Jadi jelas sudah apa guru kita sekumpul itu adalah habib. Ya, sayyid dengan bisa atau ayib lah bahasa Arab. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah
binti Muhammad bin Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi dari pihak ayah dan pihak ibu kepada tatamu kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya itu radhiyallahu an pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Muhammad Mufti Muhammad Khalid. Di sini kumpulnya ya, baik pihak ayah, pihak ibu ke Mufti Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya. Jadi apabila ibu Siti hendak sesuatu mengidam, hendak sesuatu makanan, apakah buahan kah, lalu Siti malamnya tuh bermimpi makan buah itu, ya. Nah, sehingga keesokan harinya sudah tidak lagi manakala ia bangun daripada tidurnya, di dalam mimpi sudah diberi di dalam mimpi. Nah, biasanya hendak mangga muda, ya mana bermimpi makan mangga muda. Esoknya selesai sudah bermimpi. Hendak misalnya makan durian mentah misalnya, udah mimpi makan durian mentah. Esoknya kan ada lagi hendak bisa masak ya, kalau itu udah masak lah. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Karatun, ya kan? Kampung Karatun ke kampung Tunggul Irang Seberang. Nah, jadi di kampung sini di Karatun, ya kan? Nah, kemudian untuk supaya aman daripada penjajahan, ya kan harus izin ke Tunggul Irang Seberang. Nah, di situ taman. Menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang Seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Di situ aman, ya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman. Tuan Guru Haji Abdurrahman atau yang populer oleh kita Tuan Guru Haji Adu. Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia dari perut ibunya pada malam, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba, jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya Radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tidak ada menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anha yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau
ia menghisap lidah tuan guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusul kepada ibunya manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu ketika masa kecil yaitu Kusyairi, ada sini. Waktu halus ada sini Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Tuan Guru Haji Ahmad Zaini ini abah daripada Guru Badaruddin Guru Husain Qadri Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tungkul Irang. Qala Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tidak pula mereka dari saat bersedih terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra yakni kabar gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah, yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tidak terpuji. Mahfuz dipelihara daripada hal-hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu bernama Sabiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Aimi bahwa di rumahnya ada seseorang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zain radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam seumur hidup, tidak pernah mimpi basah cerita seumur hidup, ihtilam mimpi basah atau kami di atas tilam seumur hidupnya, yang hingga baliknya radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur. Umur biasa aja kalau kita ini rata-rata juga ya, apabila balik pasti kami di atas tilam mimpi ya, itu ciri sih sudah. Nah, di sini di keadaan pada suara ihtilam katanya. Hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun, ya anak dianggap kali 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Ya kan, dibawa menonton film, nah lagi halus karena anak ya kan di bioskop Martapura. Kan tetapi ternyata listriknya padam aja, lampunya ada jadi. Nah itu artinya dipelihara oleh Allah SWT. Hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun rubuh. Esok harinya timbul bioskop itu rubuh, yang runtuh. Dan adalah radhiyallahu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang
sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan etikotnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Auliya, artinya kapal para aulia, ya, Safinatul Auliya. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegak oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah radhiyallahu anhu dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah dari Surabaya. Sudah lulus ya, maksudnya lagi usia belum balik, sudah mencapai balik kalau apa? Usianya belum mencapai umur balik, sudah dapatkan titel aulia wali ya. Nah, masuk ke dalam kapal tadi ya sudah mau masuk. Nah, ya sudah. Dan adalah beliau pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada dia radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Karena cucuan kan Rasulullah yang ada datangnya cucu-cucunya ya. Hasan Husain kan cucu Nabi. Karena guru abah guru kita itu keturunan Rasulullah ya kan, zuriat Rasulullah. Lalu nyaman apa namanya kok lekas benerannya itu lah. Jika ibarat kapal jangan tuh laju banget jalannya, cepat mana sampainya ya. Biasa kayak itu bang lah. Kalau zuriat Nabi karena itu ya kan ahli waris karena ya kan ahli waris tinggal menunggu saatnya aja. Apabila sudah sampai warisan dari Nabi itu sudah ada ahli warisnya ya. Nah, barangkali sampai sini aja ya, sadar Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, keluarga kita, serta kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.